Sejumlah orang tua murid was-was karena penyakit hepatitis atau radang hati akut yang belum diketahui penyebabnya muncul di saat pembelajaran tatap muka hendak digelar 100%. Ya, simak informasi Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi, hasil liputan Rusdi Maulana dan juru kamera Fajrin Adilah. Hepatitis akut, siapa takut? Belum usai dengan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, dunia kembali dikejutkan dengan penyakit yang menyerang anak-anak, yakni hepatitis akut. Meski bukan tergolong baru, penyakit yang menyebabkan peradangan pada organ hati ini dianggap penyakit misterius. Lantas bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan terhadap penyakit hepatitis akut di tengah pembelajaran tatap muka 100% yang baru saja dilakukan? Bersama saya Rusdi Maulana dan juru kamera Fajrin Adilah. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan Pagi. Setelah 2 tahun terkepung pandemi COVID-19 yang membuat proses belajar mengajar terpaksa dilakukan secara virtual, seharusnya para pelajar di tanah air kini boleh lega. Betapa tidak, pembelajaran tatap muka siap digelar 100%. Tapi apa boleh dikata pada saat bersamaan, dikala badai COVID belum sepenuhnya hilang, muncul sebuah penyakit yang juga disebabkan virus, menyerang anak-anak. Penyakit ini disebut hepatitis akut, yang juga dianggap misterius karena belum diketahui penyebabnya. Sejak Badan Kesehatan Dunia (WHO) menerima laporan adanya kasus hepatitis akut pada 25 April lalu di Inggris Raya, banyak kalangan memang dihantui kecemasan. Terlebih, WHO mengkategorikan peristiwa ini sebagai kejadian luar biasa. Terkait hal ini, Pemprov DKI Jakarta pun menaruh perhatian serius. Informasi yang kami sampaikan, hasil update terakhir nih, hepatitis akut anon etiologi DKI Jakarta per 13 Mei 2022 itu probable itu 1 kasus, perempuan 1, laki-laki 0. Pending 12 kasus, perempuan 5, laki-laki 5. Yang belum diketahui itu 2. Jadi totalnya ada 14 kasus di DKI Jakarta yang dalam masuk kategori hepatitis akut. Boleh dibilang di Jakarta memang tidak sedikit orang tua yang khawatir setelah informasi soal penyakit ini muncul ke permukaan. Sebagian besar adalah orang tua yang memiliki anak usia sekolah. Tanggapannya sangat khawatir sekali ya, karena kita kan zaman kayak gini masih ada penyakit yang bisa kita iniin ya. Jadi ya solusinya kita harus menjaga anak-anak biar terlalu ini juga bersih dari segala penyakit gitu. Khawatir sih pasti ada ya, karena kan apalagi punya anak masih kecil-kecil gitu ya, paling ya hidup sehat aja yang lebih dijaga. Khawatir sih ada, tapi ya nggak usah dibikin pusing aja sih. Jaga kesehatan aja, yang penting anak makan yang benar, jaga kesehatan, cuci tangan, hand sanitizer, masker, udah itu aja sih. Pasti kalau khawatir ya, apalagi kan sekarang udah full nih, normal kita agak rawan juga sih kalau buat apalagi anak-anak kan usianya masih agak dini, jadi belum paham banget buat kayak instancing, kayak buat pola makan apa. Kalau nggak kita jaga banget ya kita waspada banget sebagai orang tua pasti. Cuman kan ya kalau mau nggak mau sih namanya kayak gitu ya orang tuanya ya yang harus benar-benar ekstra ngejaga anaknya gitu. Jika memang penyakit hepatitis akut ini menjadi sebuah ancaman besar, sangat masuk akal jika banyak kalangan yang memiliki anak berusia di bawah 12 tahun menjadi was-was. Terutama kasus ini muncul pada saat penerapan pembelajaran tatap muka 100%. Tidak ada jalan lain, negara harus hadir untuk menghindari efek domino dari hepatitis akut ini agar tidak memburuk bahkan meluas. Tentu saja situasi yang memburuk dan meluas tidak mesti terjadi. Dan hal ini setidaknya sudah menjadi perhatian pemerintah mengantisipasi serangan hepatitis misterius ini.
Sejauh ini, uji laboratorium pada mereka yang diduga terjangkit telah berjalan. Untuk wilayah Jakarta, ada 3 rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan penanganan hepatitis akut, yakni Rumah Sakit Tarakan, RSCM, dan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Satu hal pasti sejauh ini, Kemenkes berkeyakinan belum ada satupun kasus hepatitis akut yang terkonfirmasi di Indonesia. Jadi hepatitis itu disebut dengan hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, yang disebut dengan saat ini yang kita sebut dengan misterius atau belum yang diketahui ini memang tidak masuk dalam kategori itu. Dan bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia juga saat ini masih dalam mencari dan mengkaji. Bahkan WHO belum bisa memberikan definisi konfirmasi atau confirm. Bagi mereka yang memiliki anak kecil tidak ada cara lain untuk memperketat pengawasan terkait hidup sehat. Rajin mencuci tangan dan menjaga asupan makanan yang higienis tidak lagi bisa ditawar-tawar. Bila mengalami gejala awal pun tidak perlu panik berlebihan. Boleh-boleh saja takut, tapi jangan sampai kehilangan akal sehat sebab penyakit yang menyerang organ hati ini masih dapat dicegah dan disembuhkan. Jadi kalau pasiennya sudah dinyatakan sembuh, ya biasa kita hidupi jalan seperti biasa dan tidak perlu ada kekhawatiran yang khusus. Seperti halnya COVID, kalau dia dinyatakan sembuh ya sembuh gitu ya. Tapi dia bisa ketularan lagi atau bisa kena lagi kalau dia berkontak. Saya selalu bekali makanan dari rumah, nggak boleh jajan, nggak boleh terus tetap pakai masker aja. Berteman atau bergaul juga bermain juga nggak boleh keluar dari kelas atau dengan kelas lain gitu. Kalau untuk bekal, mungkin kalau untuk kelas 1 sih dia belum ya karena pulangnya cepat. Jadi makan dari rumah dia, bawa minum tetap bawa sendiri. Gitu. Jadi nggak dibolehin jajan di luar kayak gini ya? Kalau jajan di luar kita nggak dibolehin, buktinya tuh dikurung. Kayak gitu aja sih. Sampai saat ini kami masih mengikuti edaran tentang pencegahan COVID-19. Karena kami tetap menjalankan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19, saya rasa itu sudah cukup ya, karena memang hanya diperketat lagi. Waktu hari pertama sekolah setelah Lebaran itu saya sebagai guru sudah memberikan informasi kepada anak-anak tentang penyakit ini dan bagaimana mereka harus cara menghindarinya, tetap menjawab protokol kesehatan dan lain-lain. Tetap menerapkan anak-anak untuk cuci tangan di sini, tetap cuci tangan, lalu anak-anak membawa hand sanitizer sendiri. Jadi supaya anak-anak tidak saling meminjam seperti itu, jadi anak-anak masing-masing membawa sendiri. Lalu di sini juga kita tidak memperbolehkan anak-anak untuk misalnya sharing makanan. Dan tentu saja tanpa bumbu-bumbu kepanikan yang berlebihan karena tidak akan menyelesaikan masalah dan semakin memperburuk keadaan. Demikian Kopi Pagi kali ini, sampai jumpa di topik terhangat lainnya minggu depan. Saya Rusdi Maulana dan juru kamera Fajrin Abdillah. Sampai jumpa, salam Asia TV.